Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semangat? Aman. Sehat? Sehat. Tapi kayaknya dari suaranya kurang semangat, Pak. Nanti saya kasih kopi ya, Pak ya, biar membangkitkan semangat. Oke, Bapak-bapak, ini pesertanya Bapak-bapak semua ya. Biasanya dari Bibu. Jadi saya hari ini nggak ada saingan. Seperti itu. Oke, sebelumnya terima kasih Pak sudah hadir di pembelajaran pada siang hari ini walaupun cuacanya udah terbayang-bayang malam minggu ya Pak ya. Ya, udah weekend malam minggu. Sudah ada pasangan semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ya. Tenang sudah Pak? Udah. Oh udah Pak. Belum bisa. Oh gitu. Gak apa-apa. Saya doakan mudah-mudahan segera menuju ya Pak ya. Ya, Alhamdulillah sudah terbayang pasangan malam minggu. Tapi saya mohon untuk 15 menit ke depan Pak kita belajar sebentar ya Pak ya terkait kewirausahaan sosial berbasis lingkungan. Kalau bahasa kerennya sih eco-socialpreneur. Bapak-bapak sebelum pelatihan sudah pernah mendengar istilah asing itu Pak? Sebelumnya? Belum pernah. Belum ya Pak ya. Nah oke, jadi nanti selama 15 menit ke depan, saya tahu ini materinya nanti akan lumayan padat dalam waktu yang singkat, tapi semoga saja maksud dari eco-socialpreneur ini tersampaikan oleh Bapak. Ya Pak ya, ini saya. Boleh, lanjut. Namanya, oke bisa dipanggil Bu Intan, bisa dipanggil Mbak Intan, mana enaknya aja Pak ya. Tapi kayaknya kalau dari model-model Bapak-bapak ini kita panggil Mbak Intan nggak apa-apa. Oke, boleh ya. Mau kembali dulu, jadi ini perkenalan singkat, latar belakang. Saya alhamdulillah sudah 10 tahun lah ya berkecimpung di area-area lingkungan hidup kehutanan. Jadi alhamdulillah dan semoga juga kedepannya bisa mendukung pekerjaan saya di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup Kehutanan Bandung. Harusnya kalau di pembelajaran yang agak panjang durasinya ini saya sampaikan Pak. Tapi berhubung kita cuma 15 menit, kayaknya pasti tidak terburu waktunya untuk kita perkenalan. Jadi saya ini nanti sesi perkenalan ini caranya nanti di pembelajaran pasti ada dong pertanyaan, kritik, saran dari Bapak-bapak. Nah, di situ sesi perkenalan kita. Sebelum menyampaikan pertanyaan atau kritik atau saran terhadap pembelajaran, boleh menyebutkan nama dan asal instansi Bapak. Nah, situ nanti kita perkenalan ya. Oke, lanjut Pak. Oke, Bapak-bapak sampai di sini apakah masih lesu? Masih ngantuk? Kayaknya agak sedikit ya Pak ya. Oke. Ini tugas saya untuk membangkitkan semangat Bapak-bapak, dikasih pemanasan dulu. Ini pemanasannya nggak ekstrim kok Pak, nggak di atas api gitu. Ini saya hanya ingin memanaskan otak Bapak-bapak. Karena saya butuh Bapak-bapak untuk fokus di pembelajaran kita agar Bapak-bapak mengerti maksud dari si eco-socialpreneur tadi. Nah, pemanasan saya ini seperti apa? Boleh lanjut Pak PPT-nya? Oke. Lanjut. Stop. Oke. Bapak-bapak, gambar-gambar itu pasti sering lihat kan ya di warung sebelah ada. Nah, tahu setiap hari sebelum kerja pasti memilih ini. Nah, ketika membeli cemilan-cemilan ini, ketika Bapak memegang bungkusnya, apa yang Bapak rasakan? Padat atau mungkin di kemasan itu banyak angin-angin di dalamnya? Padat kan ya? Dan bagi atau hidung dengan batik itu tuh padat kayak Bapak mineral. Sama juga seperti kerupuk ini Pak. Lanjut Pak. Nah, kenapa saya memberikan pemanasan itu tadi? Sebenarnya saya ingin Bapak-bapak ini melihat pembelajaran kita ini layaknya kerupuk, layaknya yang kemasan-kemasan wafer tadi. Anggaplah yang di luar ini adalah 15 menit kita. Kita pembelajaran hanya 15 menit kita. Sementara pembelajaran saya ini mempunyai tujuan. Nah, tujuannya itu hasil belajarnya. Saya berharap dari pembelajaran kita nanti Bapak-bapak dapat mendesain atau menyusun konsep suatu kegiatan wirausaha yang mana tujuan Bapak memulai wirausaha itu adalah untuk menyelesaikan isu sosial yang ada di lingkungan. Nah, agar saya bisa mengetahui Bapak-bapak ini telah mencapai hasil, ini indikator penilaiannya. Itu Bapak-bapak dapat menjelaskan isu sosial, Bapak-bapak juga dapat mengkonsepkan satu kegiatan eco-socialpreneur. Nah, isu sosial ini kita akan bahas di pembelajaran. Nah, tapi kembali lagi ke analoginya, kerupuk-kerupuk ini, inilah materi-materi yang Bapak-bapak lihat di sini. Ini isinya istilahnya isi dari kantong kemasan tadi, sama seperti wafer, sama seperti air tadi. Sementara kemasan luarnya ada 15 menit. Terbayang nggak Pak, yang saya dari analogi tadi? Nah, kalau
Bapak Bayang boleh bantu saya untuk menyimpulkan analogi tadi Pak, mungkin dari Bapak di tengah, namanya siapa Pak? Asal instansi. Nama saya Ronaldinho, kami berasal dari Pembangunan. Oke, iya. Dari analogi tadi Pak, dengan analogi saya kerupuk tadi dan isi-isinya, Bapak terbayangnya apa Pak? Supaya mungkin konsep kegiatan itu misalnya saya rasa suatu rencana yang baik. Rencana baik ya, oke, terima kasih Pak. Saya manggilnya Bapak siapa nih? Aldo. Pak Aldo ya, oke, Pak Aldo siap. Itu Pak, saya juga berharapnya ekososial planning ini berjalan dengan baik ya. Ini kerupuk ini juga bisa jadi salah satu bentuknya. Cuma tadi dari analogi saya, pada dasarnya adalah saya ingin di dalam 15 menit itu kita padat pembelajaran kita. Ini seperti padatnya kemasan wafer, kemasan kerupuk yang hampir tidak ada angin-angin ini ya. Saya berharap di 15 menit ke depan pembelajaran kita padat, tidak hanya sekedar perkenalan melihat itu saja, tapi ada ilmu yang Bapak-Bapak dapatkan di pembelajaran ini. Oke Pak ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan Pak? Barangkali? Nggak ada Pak ya? Oke. Lanjut Pak. Oke, boleh di skip aja langsung Pak. Skip langsung. Oke, langsung lanjut. 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 Oke, stop. Nah, Bapak-bapak, tadi pasti bertanya-tanya kan ya, apa itu eco-social planner? Ini istilah baru. Jadi pada dasarnya, eco-social planner ini sudah lama dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Cara menjalankannya seperti apa? Ini kegiatan usaha seseorang yang awalnya dibangun karena untuk menyelesaikan isu sosial, itu misi kewirausahaan sosial. Jadi maksudnya misi kewirausahaan sosial itu adalah misi itu kan biasanya dilakukan untuk mencapai sesuatu kan ya. Nah, di dalam kasus eco-social planner ini, misi kewirausahaan sosial itu adalah apa saja yang Bapak-bapak lakukan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan ini biasanya isu-isu sosial yang ada di lingkungan. Isu sosial yang ada di lingkungan ini boleh tahu pesertanya dari mana saja? Bapak dari mana Pak? Saya dari Duri. Dari Duri. Bapak, Pak Aldo dari? Kenal. Bapak ya? Bapak? Dari Siak. Nah, isu sosial ini saya persempit lagi Pak ya. Isu sosial itu bisa berupa kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, lingkungan yang jelek, misalnya kayak banyak sampah segala macam. Bisa juga banyak orang miskin di sana yang tidak sejahtera seperti itu. Nah, mungkin di sekitar Bapak-bapak ada contoh nyatanya yang terlihat sehari-hari. Mungkin dari yang Bapak dari Kota Pekanbaru dulu Pak, mungkin ada di sekitar rumah Bapak lah, atau mungkin lingkungannya jelek, banyak sampah, atau mungkin ada orang-orang yang tidak dapat kerja seperti itu. Salah satunya apa Pak? Ya, salah satunya seperti sekarang saya. Oh iya, belum kerja ya Pak ya? Kerja terus semuanya kurang lebih. Iya Pak. Kalau yang dari tadi Duri ya Pak ya? Iya, iya. Nah, kalau dari Duri ada nggak Pak isu sosial gitu? Kalau dari dulu sih, dulu mungkin karena namanya pendidikan jadi kebetulan di lingkungan itu ada anak yang terjadi jadi kegiatan yang kurang terarah seperti itu. Arah ya. Oke. Iya. Kalau yang dari Siak? Kalau dari saya sih lebih ke Lowongan pekerjaan ya Pak ya. Nah, oke, lowongan pekerjaan rata-rata pada ini ya, kemiskinan ya, belum dapat kerja ya Pak. Nah, di eco-social planner ini membuka lapangan kerja. Ekologi itu dia melestarikan lingkungan. Jadi baik dalam proses menciptakan suatu produk ataupun ketika produk itu sudah jadi, itu dia sudah memperkirakan keuntungan untuk lingkungannya apa. Nah, kemudian sosial bermanfaat bagi masyarakat, ekonomi melihat peluang usaha. Jadi, eco-social planner ini dia menggabungkan keempat elemen ini di dalam kegiatan wirausahanya. Dimulai dari mereka merencanakan, melakukan produksi hingga memasarkan produk mereka. Walaupun begitu, tetap kalau eco-social planner ini sebenarnya tujuan intinya adalah untuk menyelesaikan isu sosial. Tapi pada dasarnya tetap pemilik usaha eco-social planner ini biasanya tetap mencari keuntungan. Jadi ini tetap tidak mereka lupakan, tapi hanya prioritas tujuan utamanya yang berbeda. Sekarang kita berwirausaha untuk mencari keuntungan untuk diri kita sendiri, tapi kali ini mereka untuk menyelesaikan masalah di sosialnya. Tapi tetap juga ingin mencari keuntungan. Nah, sampai di sini ada yang bertanyakan Pak?
rasa cukup. Cukup ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya Pak. Mungkin lanjut lagi Pak. Contoh ekososial di Indonesia itu ini Pak. Nah sebenarnya yang dilakukan ya di Yogyakarta misalkan pengembangan koperasi daur sampah itu dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Code. Tujuannya sebenarnya ingin menyelesaikan permasalahan lingkungan, terutama di bagian sungainya yang menumpuk karena sampah. Nah, jadi mungkin salah satu dari Bapak yang dari Duri tadi boleh Pak? Di Pak siapa namanya? Pak Hartono. Oke. Dirinya belum. Hah? Dirinya belum. Duduk. Tapi Bapak kelihatan nggak Pak? Duduk. Bapak baca saja sampai di untuk didaur ulang. Bapak baca dari Kampung Code telah dilaksanakan. Kampung Code telah berhasil merubah lingkungannya yang semula kumuh menjadi kampung yang bersih dan rapi, sehingga menjadi salah satu kampung wisata di kota Yogyakarta. Bangunan di Kampung Code dicat dengan warna-warna terang yang menarik, banyak wisatawan untuk berkunjung. Namun meskipun demikian, Kampung Code memiliki masalah yakni sampah di sungai yang menumpuk. Berdasarkan hasil wawancara mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan salah seorang warga Kampung Code, sampah tersebut berasal dari masyarakat luar Kampung Code. Biasanya pedagang kaki lima yang membuang sampah dari atas jembatan Gondol Ayu. Untuk memecahkan masalah tersebut, koperasi daur sampah merupakan solusinya. Oke, merupakan solusinya. Koperasi daur sampah merupakan koperasi mengumpulkan sampah untuk didaur ulang. Terima kasih ya Pak Hartono. Dari pembacaan tadi Bapak dapat intinya nggak? Kalau dari hasil bacaan tadi saya mengambil intinya Bu, mereka memanfaatkan apa yang sudah dibuang oleh pedagang kaki lima, mereka olah menjadi nilai jual yang tinggi untuk penambahan pendapatan mereka. Dan lebih ini lagi dengan mereka mendaur ulang tadi sungai yang tadinya kumuh menjadi nilai wisata bagi daerah tersebut. Oke, terima kasih Bapak Hartono. Pak, jadi intinya Pak, koperasi daur sampah di Kampung Code Yogyakarta ini benar. Jadi mereka membangun sebuah koperasi. Koperasi itu kan salah satu bentuk wirausaha juga ya terhadap masyarakat sekitar. Jadi koperasi itu dia mengolah sampah yang menumpuk, diolah menjadi kerajinan tangan untuk selanjutnya dijual keluar untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini salah satu contoh nyata implementasi ekososial planner atau kewirausahaan sosial tadi dengan cara memasarkan produk yang diambil dari sampah-sampah di lingkungan. Nah, seperti itu. Jadi sampai di sini Pak, ada yang mau ditanyakan Pak? Sudah cukup Pak ya. Nah, jadi berhubung waktu sepertinya sudah mau habis, ya sangat singkat ya Pak. Tapi maksud saya dari contoh ini, inti dari ekososial planner tadi, kewirausahaan berbasis lingkungan tadi pada dasarnya dibangun untuk menyelesaikan suatu masalah di lingkungan ataupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini tidak ada omongan ya. Koperasi daur sampah ini dibangun untuk mencari keuntungan, nggak ada ya. Kalau kita lihat ya, tujuannya untuk membersihkan lingkungan. Nah itu sebenarnya sudah tujuan atau misi dari kewirausahaan sosial. Seperti itu. Maka dari itu mungkin dari bapak-bapak yang dari Pekanbaru, dari Duri, dari Siak tadi, Anda tahu di lingkungannya tadi ya banyak pengangguran yang belum dapat kerja. Nah coba dengan inisiatif warga sekitar mencoba suatu wirausaha kecil-kecilan aja dulu, tapi melibatkan masyarakat sekitar untuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu. Kalau bisa sih sesuatu tersebut dibuat dari sampah-sampah atau limbah-limbah yang terbuang selama ini. Nah, diolah, didaur ulang lagi, nanti hasil dari daur ulangnya itu dipasarkan keluar, berarti pada akhirnya juga keuntungan kembali lagi ke masyarakat sekitar. Jadi sebenarnya itulah inti dari ekososial planner. Nah, ya. Oke Bapak, ditutup poin-poinnya. Oke, jadi kira-kira Pak dari contoh yang tadi, menurut Bapak-Bapak, satu saja contoh dari Kota Duri, Pak ya. Tadi kan ada yang permasalahan masyarakat belum dapat pekerjaan, kira-kira terbayang nggak Pak? Cocoknya apa kegiatan wirausaha di sana? Kalau di sana kayaknya begitu, karena kebetulan kan ada satu daerah di mana dijadikan tempat hubungan dari limbah-limbah perusahaan yang sudah sudah distribusi seperti itu. Nah, kalau dari hasil tadi yang saya dapat,
Nah, bisa itu dia implementasikan untuk barang-barang yang dipilah-pilah lagi atau diperbaiki lagi, nanti akan menjadi nilai jualnya. Untuk perusahaan apa Pak yang di situ? Kalau perusahaan itu sekarang dulunya Chevron, sekarang jadi kalau salah Pertamina. Bu. Limbah-limbahnya itu limbah cairan gitu ya? Dia ada limbah cair, ada kalau limbah padat itu kayak bentuk meja. Nah, mungkin menurut perusahaan itu sudah layak lagi untuk digunakan. Nah, mereka mau ke tempat itu. Oke, berarti meja ya? Ya, Bisa diolah. Nah, salah satu contoh bisa diolah. Atau nanti dengan bentuk yang sudah rapi sebenarnya tinggal dipecahin aja, itu bisa dijual beli. Nah, itu bisa tuh dijadikan modal atau dasar dari bentuknya suatu UMKM di daerah. Oke, Bapak-Bapak, wajar saya sudah sampai 15 menit. Mohon maaf ya Pak, terlalu singkat pembayaran kita, tapi semoga dapatnya Pak ya ininya dan bisa diimplementasikan di lingkungan Bapak saya. Oke, sekali lagi. Terima kasih Pak, tenang. Semoga bisa bermalam minggu dengan tenang dan nyaman ya hari ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.